Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau lihat lebih dekat strategi Heartland Angels. Ini sebuah organisasi yang, jago banget deh membangun dukungan dan komitmen. Iya, betul. Sumber kita kali ini kutipan dari buku Leading with Strategic. Penulisnya Aaron K. Olson dan Beckett Simerson. Nah, misi kita sekarang ini kita mau bedah gimana sih Heartland Angels ini bisa secara efektif memanfaatkan tangan pendukungnya. Istilah yang menarik ya, memanfaatkan tangan. Betul. Ini konsep kunci dari buku itu, merujuk pada penggerakan keahlian, koneksi, gitu. Oh ya, fakta menarik nih buat Anda. Pendirinya, Dr. Jeffrey Kirsner, itu latar belakangnya dokter loh. Sebelum masuk ke dunia wirausahawan. Wah, menarik itu. Perspektif unik pasti ya. Iya kan? Menunjukkan gimana sudut pandang beda bisa mendorong pendekatan baru. Benar sekali. Dan Heartland Angels ini memang bukan sekedar firma modal ventura biasa. Mereka tuh secara unik menggabungkan modal manusia, intelektual, sama finansial. Jadi nggak cuma uang ya? Nggak cuma uang. Tujuannya jelas banget. Jadi katalis inovasi, terus bantu perusahaan-perusahaan tahap awal itu bukan cuma biar bertahan hidup, tapi biar berkembang pesat. Oke. Fokusnya mereka itu ada di 3 area spesifik. Inovasi berbasis sains dan teknologi, terus retail, manufaktur, distribusi, sama telekomunikasi dan teknologi informasi. Oke, jadi model operasionalnya jelas ya, tapi yang kayaknya benar-benar bikin mereka beda, menurut sumber kita ini aspek jaringannya itu. Nah, gimana persisnya mereka memanfaatkan tangan ini dalam prakteknya? Maksudnya menggerakkan keahlian dan koneksi semua orang di jaringan mereka itu. Nah, itu dia. Inti strateginya itu bukan cuma sekedar punya jaringan yang luas, tapi gimana mereka secara sistematis mengubah jaringan itu jadi aset aktif yang terintegrasi gitu. Aset aktif ya? Iya, semacam modal jejaring lah yang sama pentingnya sama modal finansial mereka. Ini diwujudkan lewat 4 pilar utama. 4 pilar, apa aja tuh? Pertama, pendanaan yang sangat terstruktur. Kedua, analisis mendalam bareng tim startup-nya buat nemuin peluang. Titik lemah juga. Titik lemah, oke. Ketiga, panduan real time. Artinya dukungan langsung pas dibutuhin dari para ahli. Terus keempat, ada protokol komunikasi yang mastiin semua sumber daya jaringan itu dipakai optimal. Komunikasi optimal. Betul. Dan kunci utamanya, ini penting banget, adalah membangun kepercayaan dari awal. Mereka harus buktiin ke wirausahawan kalau mereka itu ya ada di pihak yang sama. Nah, soal kepercayaan ini, sering jadi tantangan kan? Hubungan investor startup kadang terasa transaksional banget. Selain pendanaan tadi, gimana persisnya Heartland Angels ngebangun dan ngaktifin modal jejaring ini buat numbuhin kepercayaan itu? Oke, jadi mereka itu melakukannya lewat beberapa lapis gitu. Ada aliansi strategis sama organisasi lain. Buat apa? Buat berbagi info dan peluang investasi. Terus ada program mentoring formal. Nah, ini bukan sekedar ngasih nasihat bisnis biasa ya. Bukan cuma nasihat. Bukan. Ini lebih ke membangun hubungan jangka panjang yang tulus antara mentor yang udah pengalaman sama wirausahawannya. Fokusnya ke pengembangan personal dan profesional si pendiri startup. Ini jadi fondasi kuat buat kepercayaan. Oke, menarik. Saya tertarik nih sama lapisan berikutnya yang disebut di buku Jaringan Penasehat Sukarela. Kedengarannya unik ya. Apa peran spesifik mereka? Kenapa ini penting? Formal. Oh, sukarela ya? Iya, seringkali karena dorongan pengen bantu inovasi aja. Mereka bantu ngatasin tantangan industri yang spesifik, jaga akuntabilitas tim startupnya, dan seringkali jadi tempat curhat yang aman buat wirausahawan. Tempat curhat ya? Betul, buat ide-ide awal gitu. Dan yang nggak kalah penting, mereka buka akses ke jaringan kontak mereka yang lebih luas lagi. Wow. Selain itu, ada juga jaringan penyedia layanan, kayak akuntansi, pemasaran, hukum. Ini yang udah diperiksa kualitasnya, jadi hubungan kerjanya solid, bukan cuma transaksional gitu. Oke. Terlihat jelas ya gimana semua elemen jaringan ini saling nyambung. Terus gimana peran pendirinya sendiri, Dr. Kirsner, dalam menggerakkan ini semua? Terutama di awal-awal. Peran Dr. Kirsner, menurut sumber kita, itu sentral banget, terutama di awal. Beliau nggak cuma ngasih panduan strategis, tapi juga bantu para pendiri startup sadar akan kelemahan mereka. Dan mempersiapkan mereka buat ketemu investor. Menariknya, penekanannya itu bukan melulu soal angka proyeksi loh. Oh ya, terus apa dong? Lebih ke visi jangka panjang.
Dampak sosialnya apa? Terus ketangguhan timnya gimana? Beliau mimpin dengan kasih contoh langsung, invest waktu pribadinya, dan nggak berhenti memperluas jaringan Heartland Angels. Wah, model yang intensif banget ya dalam membangun hubungan dan memanfaatkan keahlian kolektif. Jadi, pelajaran utama apa nih yang bisa kita atau Anda tarik dari pendekatan Heartland Angels ini? Pelajaran intinya menurut saya adalah bahwa membangun dukungan yang kuat dan berkelanjutan itu ya jauh lebih dari sekedar suntikan modal. Heartland Angels nunjukin kekuatan menciptakan ekosistem yang dasarnya kepercayaan dan keahlian bersama. Ekosistem kepercayaan ya? Betul, mereka secara aktif memanfaatkan tangan tadi itu. Keahlian, pengalaman, koneksi dari seluruh jaringan mereka. Buat apa? Ya buat kesuksesan kolektif. Ini soal sinergi antara modal finansial dengan modal manusia dan intelektual. Pendekatan ini rasanya relevan banget ya. Nggak cuma buat Anda yang di dunia investasi atau startup aja, tapi buat siapapun yang perlu galang dukungan buat ide atau inisiatif. Pelajaran dari Heartland Angels ini soal kekuatan membangun dan, nah ini lebih penting lagi, mengaktifkan jaringan secara strategis. Tepat sekali. Jadi bukan cuma siapa yang Anda kenal, tapi gimana Anda memberdayakan koneksi itu. Sumber daya yang kelihatan aja, kayak uang gitu. Hmm. Dan mungkin kita luput melihat potensi besar dari modal manusia dan intelektual yang ada di jaringan kita sendiri. Nah pertanyaannya, gimana Anda bisa mulai lebih efektif memanfaatkan tangan-tangan, keahlian, dan koneksi yang sebenarnya udah ada di sekitar Anda?